Selamat malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 3 Lada mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan hasil karya tulis kami. Dalam kehidupan kerja sehari-hari, kita seringkali mengabaikan faktor kenyamanan dan kesehatan saat bekerja. Namun, tahukah kita bahwa postur kerja yang tidak ergonomis dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal yang serius? Berdasarkan data WHO dan ILO, lebih dari 1,71 miliar orang di dunia mengalami gangguan ini akibat postur yang tidak tepat dan gerakan berulang. Oleh karena itu, malam ini kami akan membahas bagaimana desain ergonomis stasiun kerja dapat membantu mengurangi risiko cedera serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kita masuk ke pendahuluan. Ergonomi memiliki peran krusial dalam meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi risiko cedera di lingkungan kerja. Ergonomi adalah faktor kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan nyaman. Regulasi di Indonesia seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 menegaskan pentingnya ergonomi dalam keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu K3. Penelitian kami bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan ergonomi di tempat kerja dengan menggunakan metode eksperimen berbasis Rapid Entire Body Assessment, disingkat REBA, dan Rapid Office Strength Assessment atau ROSA. Melalui penelitian ini, kami akan menunjukkan bagaimana perbaikan desain stasiun kerja dapat mengurangi risiko cedera, meningkatkan kenyamanan pekerja, serta meningkatkan efisiensi kerja. Ya, bisa dilanjut, Mbak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen untuk mengevaluasi desain ergonomis stasiun kerja. Dua alat-alat analisis yang pertama adalah Rapid Entire Body Assessment atau REBA, berguna untuk mengukur postur kerja dan mengidentifikasi resiko cedera berdasarkan tingkat keparahan posisi tubuh. Yang kedua, kita menggunakan Rapid Office Strain Assessment atau ROSA, yaitu mengevaluasi keseluruhan lingkungan kerja termasuk penataan peralatan dan tingkat ketegangan fisik pekerja. Teknik pengumpulan data mencakup observasi langsung terhadap pekerja di berbagai jenis tempat kerja, pengukuran ergonomis berdasarkan parameter REBA dan ROSA, dan yang terakhir kita melakukan wawancara dan survei terkait tingkat kenyamanan serta keluhan fisik pekerja. Bisa dilanjut. Baik, pada bagian ini eh, kita akan membahas hasil penelitian dan pembahasan. Hmm, kita lihat kondisi awal tempat kerja dapat dilihat pada gambar bahwa posisi dari pekerja kurang ergonomis. Dari analisis visual di tempat kerja tersebut terlihat bahwa pekerja duduk dengan postur membungkuk, posisi kepala terlalu condong ke depan, serta penggunaan meja dan kursi yang tidak mendukung kenyamanan. Posisi ini menyebabkan ketegangan otot berlebihan, terutama di area punggung, leher, bahu, yang dapat menimbulkan cedera dalam jangka panjang. Selanjutnya, Kak. Kemudian pada bagian ini kita akan membahas hasil perhitungan reba sebelum dan setelah perbaikan ergonomis. Sebelum dilakukan intervensi, skor reba tercatat sebesar 9, yang menunjukkan bahwa pekerja berada dalam risiko tinggi untuk mengalami cedera muskuloskeletal. Dalam kondisi ini diperlukan tindakan segera untuk memperbaiki postur dan lingkungan kerja guna mengurangi risiko cedera.
Kemudian setelah dilakukan perbaikan ergonomis, skor REBA mengalami penurunan drastis menjadi 2, yang masuk dalam kategori resiko rendah. Perbaikan yang dilakukan mencakup penyesuaian tinggi kursi dan meja, kemudian menggunakan sandaran punggung yang lebih ergonomis, serta penempatan peralatan kerja pada posisi yang lebih ideal. Kemudian pada bagian ini hasil perhitungan Rapid Office Terrain Assessment atau ROSA sebelum perbaikan menunjukkan bahwa workstation memiliki skor 5, yang berarti pekerja berada dalam risiko sedang hingga tinggi terhadap ketegangan otot akibat posisi kerja yang tidak ergonomis. Beberapa penyebab utama skor tinggi ini disebabkan karena kursi yang tidak mendukung postur, kemudian tinggi meja yang kurang sesuai, penempatan monitor, keyboard, dan mouse yang kurang ergonomis. Kemudian setelah dilakukan perbaikan, kita dapat lihat untuk skor ROSA menurun dari 5 menjadi 2. Di sini menunjukkan bahwa risiko ergonomis telah berkurang secara signifikan. Perbaikan ini dilakukan meliputi penyesuaian tinggi kursi dan meja, kemudian pemasangan sandaran kursi yang lebih baik, serta penempatan ulang posisi monitor agar sejajar dengan mata. Kesimpulan, penerapan prinsip ergonomi tersebut dapat mengurangi risiko cedera. Selanjutnya, untuk hasil penelitian dan pembahasan, seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh rekan saya, Mas Fatir, di sini kita membahas setelah adanya intervensi ergonomis, di mana adanya penyesuaian meja dan kursi, serta pengaturan ulang peralatan kerja yang sesuai standar dengan standar ergonomis, seperti yang tadi telah dipaparkan, baik itu penyetaraan postur tubuh, penyenderan punggung dan juga bahu, serta sampai ke pinggang, dan juga penempatan monitor, keyboard, dan juga mouse. Jadi jarak pandang ataupun postur tubuh juga sangat mempengaruhi, salah satunya seperti yang sebelumnya disinggung, kalau pada postur sebelumnya itu karyawan juga sering mengeluhkan adanya sakit di bagian tubuhnya karena postur tubuhnya yang telah dilampirkan di foto sebelumnya, yaitu sedikit membungkuk, jarak pandang yang terlalu dekat, dan juga cara duduk yang tidak ergonomis. Setelah itu, hasil dari implementasinya, skor REBA turun dari 8 menjadi 2, di mana resiko cederanya berkurang secara signifikan, dan untuk skor ROSA juga ada penurunan dari 5 menjadi 2. Di mana setelah adanya penerapan ergonomis ini, lingkungan kerja menjadi lebih nyaman, serta peningkatan kepuasan pekerja meningkat sebesar 25% berdasarkan survei pasca intervensi. Di sini juga ada dampak dan manfaat dari ergonomi itu sendiri, di mana yang pertama adanya peningkatan efisiensi dan produktivitas. Penyesuaian ergonomis berkontribusi pada penurunan waktu penyelesaian tugas, di mana artinya ini menjadi pekerjaannya dilakukan lebih efektif dan juga efisien, karena postur dari tubuh karyawan itu sendiri sangat mempengaruhi kenyamanan selama pekerjaan itu dilakukan. Karyawan juga melaporkan peningkatan kenyamanan dan motivasi kerja. Adanya juga pengurangan keluhan, di mana survei pasca intervensi menunjukkan penurunan keluhan nyeri punggung dan juga leher. Sejalan dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa desain ergonomis berdampak positif pada kesejahteraan pekerja. Terima kasih. Dari penelitian yang telah kami lakukan, berikut kesimpulannya. Penerapan desain ergonomis dengan pendekatan REBA dan ROSA telah menunjukkan dampak positif dalam mengurangi risiko cedera dan meningkatkan efisiensi kerja. Penurunan nilai REBA dan ROSA membuktikan bahwa intervensi ergonomis efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Kemudian saran dari kami dari penelitian yang telah kami lakukan adalah
perusahaan perlu mengintegrasikan pelatihan ergonomi secara berkala untuk memastikan pekerja memahami pentingnya postur kerja yang baik. Kedua, investasi dalam peralatan kerja ergonomis seperti kursi yang dapat disesuaikan dan meja dengan tinggi variabel perlu diprioritaskan. Ketiga, pemerintah dan asosiasi industri dapat meningkatkan pengawasan dan memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan ergonomi di tempat kerja. Keempat, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji efektivitas ergonomi pada berbagai sektor industri. Sekian, terima kasih.